Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim tugas akhir dengan judul Rancang bangun prototipe Smart Incubator System untuk pembibitan padi. Dengan anggota yang pertama saya, Aswarif Genova Lafis dengan NIM 210601201200004 dengan subsistem judul Perancangan Modul Automatic Transfer Switch atau ATS dengan fitur proteksi over voltage dan under voltage pada prototipe Smart Incubator System. Dan anggota yang kedua, saya Syazwina Safa Amandari dengan NIM 210601211401442 dengan judul subsistem Perancangan Pengendalian Sistem Otomasi pada prototipe Smart Incubator System. Dan anggota yang ketiga, saya Ariel Kurniansyah dengan NIM 2106012113055 dengan subsistem judul Perancangan Sistem Monitoring Kelistrikan pada prototipe Smart Incubator System berbasis aplikasi Blink. Meningkatnya kebutuhan pangan global khususnya padi menuntut adanya percepatan dan efisiensi dalam setiap tahap produksi. Hal ini mendorong modernisasi pertanian melalui adopsi teknologi seperti mesin transplanter, yang secara signifikan meningkatkan kecepatan tanam. Namun, teknologi ini bergantung pada ketersediaan bibit tray berkualitas tinggi. Untuk itu, kami mengembangkan prototipe Smart Incubator System sebagai solusi pembibitan modern. Sistem ini menerapkan otomatisasi dan kontrol lingkungan yang presisi, sehingga diharapkan bibit padi dapat menghasilkan lingkungan pertumbuhan terkontrol, aman dari serangan hama, dan termodernisasi. Stabilitas pasokan daya merupakan faktor krusial dalam operasional Smart Incubator System untuk pembibitan padi, di mana kontinuitas parameter lingkungan sangat menentukan keberhasilan pertumbuhan. Gangguan kelistrikan seperti pemadaman atau fluktuasi tegangan dapat menyebabkan kegagalan sistem dan kerusakan komponen. Untuk mengatasi masalah tersebut, perancangan modul Automatic Transfer Switch atau ATS dengan fitur proteksi over voltage dan under voltage pada prototipe Smart Incubator System dilakukan. Sistem ini memprioritaskan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS sebagai sumber utama dan PLN sebagai cadangan yang pembacaannya dilakukan oleh sensor INA 219. Keunggulan utamanya terletak pada fitur proteksi over voltage dan under voltage, serta penerapan metode estimasi stage of change atau SOC hibrida yang mengintegrasikan metode Coulomb counting dengan koreksi berbasis tegangan untuk pengambilan keputusan switching yang presisi dalam pemilihan sumber energi. Hasil pengujian komprehensif membuktikan bahwa modul ATS yang dirancang ini tidak hanya cerdas dalam pengambilan keputusan, tapi juga terbukti efektif dan reliable dalam menjaga kelangsungan operasional Smart Incubator secara efisien dan aman. Pada subsistem perancangan pengendalian sistem prototipe Smart Incubator bertujuan untuk mengoptimalkan proses pembibitan dari padi dengan pendekatan otomatisasi berbasis microcontroller dengan ESP32 dan juga logika fuzzy Sugeno dengan pemrograman pada software Arduino IDE. Sistem ini mengatur penyiraman otomatis berdasarkan pembacaan dari sensor kapasitif soil moisture dari DF Robot dan juga suhu udara dengan sensor DHT22. Hasil olahan sensor diproses dengan fuzzy logic untuk menentukan durasi penyiraman melalui pompa air. Dibantu dengan 2 kipas yang membantu pergerakan udara pada inkubator. Juga modul monitoring pencapaian target tinggi bibit dengan sensor LDR dan laser yang dipasang sejajar sesuai dengan target tinggi dari bibit padi. Dan juga LCD 20x4 untuk menampilkan data pengendalian secara real time. Pada perancangan sistem monitoring kelistrikan, memanfaatkan Wemos ESP32 dan sensor INA 219 untuk memantau tegangan serta arus listrik dari sumber PLTS maupun sumber PLN, serta aplikasi Blink untuk menampilkan data secara real-time. Semua komponen terhubung melalui Wi-Fi dan bisa dipantau dari handphone maupun laptop. Saat terjadi gangguan pada sistem kelistrikan, akan muncul notifikasi peringatan pada aplikasi Blink dan bunyi dari modul buzzer. Proses monitoring juga dilengkapi dengan lampu indikator LED. Saat sistem dalam kondisi standby, LED hijau akan menyala. Jika sistem sedang berpindah sumber ataupun switching, maka LED kuning akan menyala. Dan kalau tidak ada sumber listrik sama sekali, maka LED merah akan menyala sebagai tanda no source.